Apa sudah terlihat? Ya, Mbak. Ya, sudah terlihat. Suaranya sudah kedengaran belum? Kecil banget, Mbak. Kecil banget Masih ya? belum. Bentar. Ya, teman-teman Sudah sekalian, kedengaran suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah, Mbak. Pagi. Makasih. Silakan. Mohon maaf, pagi hari ini saya harus rapat ke Kemendagri, jadi tidak akan bisa secara langsung mengajar Anda sekalian. Saya sudah merekam sesi kuliah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti Mbak Risma bisa memutarkan kembali ya rekaman dari saya dan kemudian bisa memimpin diskusi untuk keperluan memahami handy-andy. Perlu saya sampaikan bahwa handy-andy itu adalah sebuah instrumen yang sangat baik yang saya dapatkan waktu saya belajar di Amerika untuk keperluan membuat proyeksi, terutama untuk proyeksi penduduk ya. Kenapa saya pakai handy-andy dengan data Indonesia? Ya alasannya karena saya belum pernah melihat ada instrumen lain yang lebih baik dari handy-andy. Tentunya ada challenge ya, ada tantangan bagaimana caranya kita bisa menggunakan handy-andy sebagai instrumen untuk proyeksi penduduk dengan data Indonesia. Akan tetapi karena kita bisa melihat bahwa secara struktural kita bisa perhatikan data cohort itu juga tersedia di Indonesia. Kita bisa lihat data kelahiran, data kematian, lalu kemudian data migrasi masuk, data migrasi keluar untuk masing-masing cohort ya. Jadi dari usia 0 sampai 4 tahun, 1 sampai 5 tahun dan seterusnya. Sampai dengan penduduk di usia di atas 85 tahun. Artinya sebetulnya kalau menggunakan cohort yang sama, kita seharusnya bisa menggunakan handy-andy karena teknik cohort tersebut merupakan teknik yang cukup terstandarisasi untuk statistik kependudukan atau statistik demografi. Jadi sekarang yang akan saya lakukan adalah mempresentasikan mengenai handy-andy, struktur dari handy-andy, dan kemudian saya akan mendorong Anda untuk kemudian menggunakan statistik handy-andy tersebut untuk keperluan menyesuaikannya ya dengan data dari kota atau kabupaten masing-masing yang Anda sedang pelajari. Saya akan paparkan. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat ya bahwa mata kuliah hari ini kita bicara mengenai analisis wilayah dan perkotaan, terutama proyeksi penduduk dan bagaimana menggunakan handy-andy untuk keperluan proyeksi penduduk. Outline-nya hari ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana menghitung tingkat atau rate ya dari kelahiran atau birth, kematian. Sebetulnya yang dihitung bukan kematiannya, tapi survival rate-nya ya. Jadi berapa yang justru tidak mati. Lalu kemudian migrasi keluar atau out migration, migrasi masuk atau in migration, dan bagaimana kita menyesuaikan untuk mengendalikan atau mengontrol totalnya. Ya. Lalu kemudian bagaimana kita membuat proyeksi, dan ujungnya setelah kita membuat proyeksi, kita bagaimana membuat perakiraan atau forecasting. Ya. Sedikit pengingat ya atau reminder begitu ya bahwa yang namanya proyeksi itu bukan peramalan murni ya. Jadi kalau misalnya kita membuat proyeksi, yang namanya peramalan murni itu adalah murni memproyeksikan masa depan yang mungkin terjadi kalau tidak ada intervensi publik atau intervensi swasta gitu ya. Jadi bisa kita akomodasi kalau skenario-nya bagus, ya harus kita ubah kalau skenario-nya buruk.
Tapi sebetulnya yang lebih penting untuk kita lakukan adalah melakukan peramalan atau perakiraan normatif, ya. Mencari atau menyusun pernyataan tentang masa depan yang kita inginkan, maunya bagaimana, ya. Lalu kemudian tentunya yang kita inginkan ini harus sesuatu yang kita inginkan dan bisa dicapai secara realistis. Nah, perencanaan seharusnya dalam kerangka menyusun peramalan atau perakiraan normatif ini berusaha menjembatani kesenjangan antara perakiraan yang murni dan perakiraan yang normatif. Tapi seringkali kita harus melakukan perencanaan di tengah ketidakpastian. Jadi kita harus juga bisa menyusun pernyataan tentang berbagai kemungkinan masa depan, termasuk tingkat variabel yang tertinggi dan yang terendah yang masih bisa diterima berdasarkan akal kita, gitu ya. Tergantung pada rencana dan kebijakan apa yang dikejar. Jadi sekarang kita akan masuk ke substansi utamanya. Substansi utamanya sebetulnya adalah bagaimana menghitung tingkatnya atau rate-nya, ya. Nah, ini adalah data yang mungkin Anda dapatkan. Jadi Anda mungkin bisa lihat bahwa misalnya di tahun 1999 Anda akan mendapati total total kelahiran berdasarkan usia ibunya, ya, bukan berdasarkan usia bayinya. Usia bayinya kan tentu masih pada saat lahir, ya, ya bayinya usianya 0. Tapi ibu yang berusia berapa sebetulnya yang melahirkan, gitu ya. Nah, ini yang saya pakai adalah contoh di Amerika, ya. Jadi jangan kaget. Tentunya tidak ada anak usia 5-9 tahun melahirkan, tapi ada tidak sedikit anak usia 10-14 tahun itu yang melahirkan. Alhamdulillah jumlahnya berkurang terus, ya. Jadi dari 99 sampai 2001 misalnya, dari 9 orang gadis berusia 10-14 tahun melahirkan 9 orang, ya. Lalu kemudian di tahun 2000 turun ke 8 orang, tahun 2001 hanya 3 orang yang anak gadis di bawah usia 14 tahun yang melahirkan. Lalu kemudian di jenjang berikutnya makin banyak, ya. Jadi di usia 15 sampai 19, jadi masih remaja, gitu ya. Sekitar 300-an anak yang melahirkan. Lalu kemudian di usia yang lebih dewasa, 20 sampai 24, kita lihat lebih banyak lagi, yaitu sekitar 600 orang. Nah, kita bisa lihat di sini kenapa harus ditampilkan 3 tahun. Alasannya sederhana. Karena biasanya kan terjadi fluktuasi, ya, dari kelahirannya. Tidak mungkin kita bisa lihat bahwa ada kelahiran yang konsisten terus, gitu. Ada kejadian-kejadian di mana ada tahun-tahun di mana kelahiran itu tingkatnya mungkin bisa tinggi, ya. Kenapa begitu? Contohnya Anda bisa lihat bahwa tahun 2020 dan 2021, ya, sebagian besar dari kita mungkin terpaksa harus bekerja di rumah, walaupun maunya sebetulnya nggak bekerja di rumah. Karena kita banyak bekerja di rumah, kita belum bisa lihat dampaknya, ya, karena kita belum bisa lihat angka statistiknya bagaimana. Apakah kemudian nanti karena banyak di rumah, laki-laki dan perempuan, suami istri, lebih banyak bisa melakukan hubungan suami istri sehingga kemudian kita melihat angka kelahiran lebih tinggi, atau sebaliknya justru menjadi sangat sibuk karena kan bapaknya harus bekerja di rumah tapi juga melakukan berbagai pekerjaan rumah, ibunya harus juga bekerja di rumah, ya, melakukan pekerjaannya sendiri tapi juga mengawas anaknya karena dia tidak bisa bekerja di luar dan anaknya tidak bisa dititipkan di daycare atau yang lain, sehingga kemudian tingkat stresnya tinggi, justru malahan lebih sedikit, ya, kelahirannya. Jadi fluktuasi seperti itu bisa saja terjadi. Nah, implikasinya yang paling baik adalah fluktuasi tersebut ini diperhalus, ya, dengan cara merata-ratakan tingkat kelahiran selama 3 tahun untuk setiap kohort, gitu ya. Nah, lalu kemudian Anda bisa lihat bahwa sheet-nya cukup banyak, ya, dari sini, ya, dan karena sheet-nya cukup banyak, Anda bisa lihat bahwa hitungan kelahiran ini akan diambil dari sheet
input ya, B plus D. B plus D ini maksudnya birth plus death gitu ya. Jadi kelahiran plus kematian gitu ya. Nah, lalu kemudian kita bisa lihat bahwa tingkat 1 tahun ini didapat dari angka apa? Angka ratanya ya. Jadi kalau kita lihat kan angka ratanya misalnya untuk kohort 15 ke 19 ini 317, 323, 327. Kalau di rata-rata sekitar 326 ya. Kalau kita bagi ya 326 dibagi jumlah manusia yang ada di dalam kohort itu yaitu 6.324, kita dapatkanlah bahwa rata-rata 1 tahun adalah 0,051. Artinya 5,1% perempuan akan melahirkan. Nah, 5,1% perempuan di rentang usia 15 sampai 19 tahun akan melahirkan. Kalau 5 tahun berapa? Ya gampang, tinggal dikali 5 saja ya. Jadi 0,051 dikali 5 menjadi 0,25748. Kita lihat di sini selama 5 tahun maka 25% perempuan di usia 15 sampai 19 tahun akan melahirkan. Nah, kita perlu memahami yang namanya konsep tingkat operasional atau operational birth rate. Ya. Bayangkan pada saat di sensus Anda berumur 20 tahun. Nah, berarti Anda akan masuk ke dalam kelompok 20 sampai 24. Tapi Anda akan menghabiskan seluruh 5 tahun ke depan dalam kelompok 20 sampai 24. Tapi bayangkan kalau Anda sudah berumur 26 tahun pada tanggal saat sensus, sehingga kemudian Anda hanya menghabiskan 1 hari dalam kelompok 20 sampai 24. Mohon maaf, ini bukan 26 ya, harusnya 24. Ini saya ubah dulu. Ya, jadi bayangkan kalau Anda sudah berumur 24 tahun pada tanggal sensus, ya. Jadi Anda hanya menghabiskan 1 hari dalam kelompok usia 20 sampai 24. Jadi kalau kita rata-ratakan, setiap orang ini kira-kira menghabiskan setengah lah dari periode 5 tahun dalam satu kelompok usia, dan setengah dari periode 5 tahun dalam kelompok usia yang lebih tua selanjutnya. Kenapa kelompok usia yang lebih tua selanjutnya? Ya kan orang nggak bisa mundur ya, nggak kayak Benjamin Button. Jadi kita akan menghabiskan separuh dari periode 5 tahun dalam kelompok usia kita, dan separuh dari kelompok usia yang lebih tua selanjutnya, bukan kelompok usia yang lebih muda. Nah, lalu kemudian angka kelahiran yang diterapkan pada kelompok wanita usia 20-24 seharusnya merupakan rata-rata dari angka 5 tahun untuk kelompok 20-24 dan kelompok 25-29. Ini nanti Anda bisa pelajari lagi ya, mudah-mudahan Anda sudah paham ya. Nah, lalu kemudian bagaimana? Artinya yang namanya operational birth rate atau tingkat operasional dari tingkat kelahiran itu seharusnya dihitung sebagai 0,25748 dan 0,55860 dibagi 2 menjadi 0,40804. Kenapa begitu? Karena tadi seperti saya sampaikan, sebetulnya tingkat kelahiran pada usia 15 sampai 19 itu merupakan tingkat kelahiran pada gadis di usia yang separuhnya ada di kelompok 15 sampai 19 dan separuhnya lagi mungkin ada di usia 20 sampai 24. Jadi tingkat operasional dari tingkat kelahirannya seharusnya adalah rata dari tingkat kelahiran kelompok usia 15 sampai 19 dan kelompok usia 20 sampai 24. Artinya, kita bisa memperkirakan bahwa akan ada 40,8 kelahiran selama 5 tahun ke depan untuk setiap 100 wanita yang berusia 15 sampai 19 tahun. Nah, bagaimana dengan survival rate ya? Jadi tingkat kematian ya. Jadi survival rate itu mudah, yang kita mau lihat adalah 1 dikurang death rate. Ya, 1 dikurang tingkat kematiannya.
Yang kita perlu pahami adalah yang mau kita hitung bukan orang yang mati, yang mau kita hitung adalah berapa yang bertahan hidup. Gitu ya. Lalu kemudian kita bisa lihat di sini jumlah kematian ini kan biasanya bisa dibedakan di data sensus menurut jenis kelamin, ya. Nah, contoh yang Anda dapatkan adalah kelompok umur 1999, 2000 dan 2001, ya. Lalu kemudian kita bisa mendapatkan angka campuran ya antara 1, 5 dan 10 tahun kelompok umur. Handy-handy ini dialokasikan untuk kelompok usia yang 5 tahun saja. Nah, kita sama seperti tadi ya, konsepnya harus diambil rata-rata dari 3 tahun. Lalu kemudian tingkat kematian 1 tahun ini adalah jumlah kematian dibagi jumlah manusia yang ada di dalam kelompok umur tersebut. Jadi dalam hal ini kelompok umur 0 sampai 4 tahun yang meninggal antara 99 sampai 2001 adalah 9 orang ya per tahun. Dibagi 5.914 angkanya adalah 0,00152. Artinya tingkat bertahan hidupnya atau survival rate-nya adalah 1 dikurang 0,00152 sama dengan 0,9988. Artinya kita bisa perkirakan bahwa 99,8% bayi perempuan yang lahir akan bertahan hidup selama 1 tahun. Nah pertanyaannya, kalau dia akan bertahan hidup selama 1 tahun sebesar 99%, berapa kelangsungan hidupnya selama 5 tahun? Ada cara menghitungnya tentunya. Cara menghitungnya adalah kita bisa perkirakan kalau seseorang punya peluang 99% untuk bertahan hidup 1 tahun, maka dia akan memiliki peluang 99 kali 99 atau sekitar 98% untuk bertahan hidup selama 2 tahun. Kalau 3 tahun gimana? Ya 99 kali 99 kali 99, ya kira-kira sekitar 97% peluang untuk bertahan hidup 3 tahun. Dan seterusnya sampai dengan Anda bisa kalikan ke tahun kelima. Jadi ini cara membacanya ya, survival selama 5 tahun atau tingkat keberlangsungan hidup selama 5 tahun adalah tingkat keberlangsungan hidup selama 1 tahun dipangkat 5. Gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir kalau lihat rumus-rumus kayak gini nanti udah keburu bingung duluan ya. Gak usah bingung ya, gak usah takut. Ini pada dasarnya cuma bagaimana Anda bisa menunjukkan efek peracikan ya. Bagaimana Anda bisa melihat tingkat keberlangsungan hidup seseorang selama lebih dari 1 tahun kalau Anda bisa memperkirakan atau membuat estimasi tingkat bertahan hidup selama 1 tahun. Jadi secara operasional bagaimana? Ini adalah rumus operasionalnya ya. Kenapa rumus operasionalnya kok 2,5 dikali 2,5 ya? Kita bisa lihat bahwa secara operasional tadi ya, setiap orang menghabiskan setengah dari periode 5 tahun dalam satu kelompok usia dan setengah dari periode 5 tahun dalam kelompok usia yang lebih tua. Ingat ya, hampir sama tadi konsepnya dengan konsep yang tingkat kelahiran ya. Jadi tingkat keberlangsungan hidup operasional atau operational survival adalah tingkat survival atau keberlangsungan hidup selama 1 tahun di kohor N dipangkat 2,5 dikali tingkat keberlangsungan hidup selama 1 tahun di kohor berikutnya ya, dipangkat 2,5 lagi. Nah rumus handy-handy-nya adalah di di akar ya, lebih mudah begitu di akar. Nah ini hitungannya ya, jadi Anda bisa lihat bahwa secara operasional tingkat keberlangsungan hidupnya adalah 0,99848 dipangkat 2,5 ditambah 0,99995 dipangkat 2,5. Dari mana angka 0,9995? Ya kita bisa lihat bahwa ini adalah 1 year survival rate-nya dari kohor yang berikutnya. Sama dengan angkanya 0,99607. Bagaimana dengan kelangsungan hidup bayi yang baru lahir?
kan susah menghitungnya karena kan tidak ada angka yang sebelumnya. Nah, bayi yang baru lahir biasanya hidup rata-rata 2,5 tahun dari kelompok 0 sampai 4. Kenapa? Karena kan dia mungkin lahir di awal, dia mungkin lahir di tengah, atau mungkin lahir di akhir kelompoknya, kelompok umurnya gitu ya. Jadi, maka begini cara menghitungnya. Kelangsungan hidup yang bayi yang baru lahir adalah tingkat kelangsungan hidup 1 tahun dinaikkan menjadi 2,5. Artinya 0,99848. Dari mana ini 0,998? Tadi saya sudah jelaskan ya. 1 year survival rate-nya dipangkat 2,5. Sama dengan 0,99620. Nah, bagaimana dengan kelangsungan hidup kelompok usia yang di atas 80? Ya? Ini agak susah karena secara statistik biasanya BPS hanya menghitung sampai usia di atas 85 tahun. Jadi individu dalam kelompok 80 sampai 84 menghabiskan rata-rata setengah dari periode 5 tahun dalam kelompok hipotetis 85 sampai 89. Tapi berdasarkan data yang tersedia hanya ada kohort atau kelompok umur 85 plus gitu ya. Jadi mereka yang usianya di atas 85 tahun. Nah, tingkat kelangsungan hidup ini terlalu rendah untuk usia 85 sampai 89 tahun. Anda bisa pakai informasi yang lain, misalnya ya tabel kehidupan untuk memperkirakan tingkat kelangsungan hidup untuk 85 sampai 89 dan orang yang di atas 85 tahun. Kemudian saat menghitung tingkat operasional untuk kohort 80 sampai 84, Anda bisa menyesuaikan tingkat kelangsungan hidup mereka yang di atas 85 tahun dalam perhitungan ke atas dengan beberapa faktor kira-kira seperti ini. Jadi Anda pakai faktor penyesuaian ya. Nah, gimana dengan migrasi untuk periode tertentu? Sebetulnya yang kita hitung adalah konsepnya semacam resiko gitu ya. Jadi siapa sih yang kira-kira lebih beresiko untuk tinggal atau beresiko untuk keluar ya. Jadi kita akan menghitung stayers dan out migrants ya. Orang yang berdiam ya, orang yang tidak pindah dan orang yang migrasi keluar. Jadi yang dihitung sebagai out migration rate atau tingkat migrasi keluar adalah jumlah orang yang keluar dibagi dengan total populasi di kohort tersebut atau di kelompok umur tersebut. Nah, total populasi dari mana? Ya tentunya adalah orang yang tinggal ditambah orang yang bermigrasi keluar. Hitungannya begini ya. Jadi mudah sekali Anda bisa lihat tingkat migrasi keluarnya adalah out migrants dibagi stayers plus out migrants ya. Jadi migrasi keluar dibagi orang yang berdiam plus orang yang bermigrasi keluar. Nah, gimana dengan migrasi masuk? Ini susah-susah gampang nih menghitung. Di sini konsep antar-regional atau interregionality ini bisa masuk ya. Anda perlu menghitung atau lebih tepatnya mengestimasi, memperkirakan kira-kira populasi apa ya yang beresiko pindah ke daerah Anda selama periode tertentu. Nah, Anda bisa menghitung bahwa populasi yang selamat dengan risiko migrasi keluar dari daerah Anda adalah populasi kelompok umur tahun 1990 dikurang populasi dengan migrasi masuk ditambah migrasi keluar. Jadi jumlahnya adalah 6.642 dikurang 1.361 ditambah 1.602 gitu ya. Nah, menghitung tingkat migrasi masuknya bagaimana? Ya, migrasi masuk ini dibagi dengan ROW populasi yang beresiko. Jadi 1.361 dibagi 8.807.833, kita bisa lihat bahwa tingkat migrasi masuknya untuk kelompok umur 5 sampai 9 tahun adalah 0,000117. Jadi kita bisa lihat bahwa penduduk negara lain atau kabupaten lain atau kota lain atau provinsi lain berisiko bermigrasi ke daerah Anda. Cara menghitungnya bagaimana? Populasi kohort di tahun 1990 dikurang populasi kabupaten yang selamat
dengan risiko migrasi keluar dari daerah. Sama dengan populasi kohort tahun 1990 dikurang populasi kabupaten tahun 1990 plus tahun 1990 dikurang migrasi masuk, dikurang migrasi keluar. Ya. Nah, migrasi masuk dan emigrasi atau migrasi keluar. Ya. Ini kita nggak bisa perlakukan secara simetris. Kenapa begitu? Ya karena emigran tidak termasuk dalam migrasi dan penghitungan populasi. Imigran termasuk. Tetapi imigrasi termasuk dalam populasi beresiko yang salah. Gitu ya. Kenapa? Karena untuk tempat imigrasi yang tinggi, kita mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Kenapa begitu ya? Nah, ini ada alasannya. Jadi emigrasi, dan beberapa kesalahan dalam perakiraan populasi, dan ada beberapa perubahan tingkat kelahiran dan kelangsungan hidup, ada perbedaan antara perkiraan handy awal yang dihasilkan untuk berbagai periode sejarah. Jadi misalnya kalau pakai 1985, 1990, 2000, 2005, karena basisnya adalah sensus Amerika Serikat, gitu ya, yang digunakan sebagai total control. Kadang-kadang ada problem, gitu ya. Jadi seringkali kita harus pakai adjuster atau penyesuaian ya. Nah, di dalam Excel sheet yang Anda dapatkan ada sarana ya untuk menghilangkan kesenjangan. Ya. Nah, ini adalah berbagai hal yang bisa Anda pakai untuk keperluan menyesuaikan kesenjangan tadi. Nanti Anda bisa pelajari sendiri, Anda bisa main-main, cek kenapa sih kok ada angka-angka yang harus saya kurangi, ya, harus saya adjust gitu ya. Ya karena seringkali Anda perlu menyesuaikan sedikit karena angkanya nggak pas gitu ya dengan angka akhirnya. Totalnya kemudian bisa nggak pas gitu ya. Kenapa totalnya bisa nggak pas? Ada yang harus Anda sesuaikan. Sementara itu yang akan saya sampaikan ya, nanti Anda bisa diskusi lagi dengan Mbak Risma untuk bagaimana menggunakan Handy MD dan bagaimana memasukkan data yang Anda miliki ke Handy MD. Tugas Anda berikutnya adalah membuat proyeksi penduduk dan kemudian mengintegrasikan proyeksi penduduk itu ke dalam report nomor 2 ya. Dari saya itu saya teruskan dengan diskusi bersama Mbak Risma. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, itu tadi penjelasan dari Bapak. Suara saya kedengeran kan ya? Kedengeran, Mbak. Oke. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Itu mohon maaf hari ini Bapak berhalangan hadir. Jadi untuk materi hari ini yang mengenai Handy MD, sheet Excel-nya akan saya share di file data. Di sana ada guideline, ada data untuk proyeksi dan forecasting. Nanti akan saya masukkan ke sana. Saya mau nge-share untuk ini kan untuk tugas selanjutnya, yaitu tugas 3. Anda disuruh memilih antara proyeksi mana yang menurut Anda sangat baik. Pertama ada proyeksi Handy MD dan 2 proyeksi lagi akan disampaikan pada pertemuan 11 dan 12 di minggu depan dan 2 minggu yang akan datang. Jadi ada sedikit revisi untuk jadwal pembuatan laporan selanjutnya. Jadi untuk laporan sebentar, saya share screen. Jadi untuk laporan 3
akan saya bagikan, saya assign ke Microsoft Teams itu pada saat akhir perkuliahan pada pertemuan ke-12. Kemudian, Lagi ya, share screen tapi belum kelihatan. iya, masih muter gitu. Bentar deh. Kita kan ada pertemuan, 4 pertemuan lagi nih. 11, 12, 13, 14, dan akhirnya UAS kan. Benar nggak, Tika? Iya, Mbak. Nah, nanti konfirmasi kalau saya salah. Jadi untuk pertemuan 10, 11, dan 12 kita mempelajari proyeksi. Kemudian di pertemuan 12 saya akan membagikan tugasnya. Kemudian tugas ini dikumpul pada 2 minggu seperti biasa, 2 minggu setelahnya. Jadi hari Kamis sebelum pertemuan ke-14. Jelas? Jelas, Mbak. Oke. Dan untuk laporan terakhir akan saya bagikan saat setelah pertemuan ke-14 dan akan dikumpul saat UAS. Jelas? Iya, Mbak, jelas. Nah, nanti untuk bahan pertemuan hari ini dan untuk sheet Excel dari proyeksi-proyeksi yang akan kita pelajari, saya upload. Nanti setelah saya upload, akan saya kabarin di grup. Kemudian untuk laporan 2 terakhir ya, masih banyak yang belum ngumpul ya? Kenapa belum mengumpul? Kalau nggak salah saya lihat di sini masih 15 orang. Siapa yang belum ngumpul? Mungkin ada kesulitan apa? Kemarin ada 3 orang. Vika gimana ininya? Microsoft Teams-nya aman? Udah Mbak, udah submit kemarin subuh. Oke, iya. Kemudian siapa lagi yang belum? Ada kesulitan apa? Untuk assignment-nya? Suara saya kedengeran kan ya? Jangan dikacangin dong. Kedengeran kok, Mbak. Kedengeran Mbak. Mbak, saya boleh bertanya soal yang memperhalus fluktuasi yang tadi yang dijelaskan soal handy-handy? Iya, silahkan. Kan di situ dibilangnya untuk memperhalus fluktuasi disarankan menggunakan 3 tahun ya, Mbak, data 3 tahun. Apakah itu bisa digunakan untuk long run, Mbak? Apa long run itu dibatasin 3 tahun gitu, Mbak? Long run gimana? Kan kayak kemarin sempat bikin data long run yang dari 2000 sampai 2020. Nah kan kalau yang tadi untuk memperhalus fluktuasi kan dia dianjurkan untuk pakai data 3 tahun. Apa handy ini bisa digunakan untuk long run yang data awalnya tahun 2000 terus data buat cari rata-ratanya gitu loh, Mbak? Oh, apa 3 tahun gitu loh, Mbak? Oh ya, nanti panduan untuk handy akan saya berikan ya. Kenapa itu mesti diperhalus? Apa saja komponen-komponennya dan sheet Excelnya bisa kalian pelajari nanti di sana. Dan tugasnya apa nanti akan saya berikan. Yang mana saja yang mesti kalian kerjakan seperti itu. Baik, Mbak Risma, makasih. Nanti kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan ke Pak Gamal minggu depan. Insya Allah Pak Gamal bisa hadir pada pertemuan ke-11 minggu depan. Hari ini tidak ada presentasi dulu untuk kendala atau kesulitan laporan sebelumnya atau hasil akhir laporan sebelumnya. Nanti mungkin bisa ditanyakan di minggu depan oleh Pak Gamal.
Baik, Mbak Rizky. Ada pertanyaan lagi, tapi untuk laporan sudah jelas kan ya timelinenya, nanti akan saya upload ulang. Baik, Mbak. Oke, terima kasih banyak. Ini semua pada hadir kan ya? Yang nggak hadir berapa orang? Ini 17 orang, saya berarti 16. Siapa aja yang nggak hadir? Tika ada nggak temennya? Ada kabar nggak? Maksudnya biar nggak saya kosongin gitu. Yang ada kabar Bang Dharma, Mbak. Bang Dharma izin soalnya lagi di luar kota, jaringannya jelek, Mbak. Nggak dapat jaringan untuk join kelas. Kemudian Anastasia Chandra, ada kabar nggak? Nggak ada kabar, Mbak. Anastasia Chandra nggak ada kabar. Kemudian Nurlina sudah hadir? Hadir nggak? Sepertinya nggak hadir, Mbak. Kemudian Sofi hadir, Wahyu. Bang Sofi hadir, Bang Wahyu hadir. Oke. Berarti yang nggak ada kabar Anastasia Chandra, kemudian Nurlina, sisanya ini ya, hadir ya? Sisanya izin, Mbak. Sisanya 2 izin. sakit, 1 izin. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini karena sudah lewat juga jam. Mohon maaf, ini masih jam 9.11 ya? Iya, Mbak. Ya, karena saya di Bali sekarang, jadi saya agak ini. Mohon maaf. Kelas untuk hari ini saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan untuk membahas proyeksi selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam pagi. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.